di mana kita? Al-Munawir, semangat, bahagia, makmur. Allahu Akbar, berangkat. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langkah dimulai dari Blitar tercinta, niat suci menuju Baitullah. Usan ila jamil awliya illah aina makanu masyariqal ardi wa magharibiha barriha wa bahriha. Usan sultanali ala syadil qadir jilani qatasallahu sirrahu. Usan ila biasan asandiri. Usan ila jamil asam bandi. Usan ila syekh maru al kharhi. Usan ila jami awliya illah fi jawi wa mibadiura aghisuna aghisuna aghisa aghisuna syaudillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Niki enten sing merem-merem niki mergo napa nggih? Dibayangkan jenengan ketika labbaik Allah itu adalah sing sampun pernah berhaji ketika jenengan tanggal 9 menuju ke Arafah, tanggal 10 hari Nahr, yaitu ketika kita menuju ke Jamarat. Jenengan bayangkan sekali lagi, karena itu akan menjadi energi positif bagi panjenengan agar jenengan tertarik lagi untuk mengunjungi Baitullah dan bisa berarafah bersama-sama, berhaji bersama-sama dengan jamaah haji di tahun-tahun mendatang. Dibayangkan agar panjenengan nanti sambung dengan Mekah Madinah. Nggih, sekali lagi nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma Allahumma salli ala salli ala sayyidina sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka ridhaka wal jannah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wa na'udzu bika min syakhatika min syakhatika wan nar. wan nar. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasanatan hasanatan wa fil akhirati wa fil akhirati hasanatan hasanatan wa qina wa qina adzaban nar. adzaban nar. Bismillahi Bismillahi majriha majriha wa mursaha. wa mursaha. Inna rabbi Inna rabbi laghafurur rahim. laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrini wa inna ila ila rabbina rabbina lamunqalibun. Bagi jamaah yang lansia yang berkebutuhan khusus dan merasa punya udzur yang panjenengan nanti dalam hati menyatakan, nanti kalau saya nggak bisa tuntas sampai dengan tahalul bagaimana, nanti di Al-Munawir kita akan sampaikan niat khusus bagi jamaah lansia berkursi roda yang udzur, yaitu dengan lafaz niat umroh istirat. Istirat disyaratkan nanti jenengan bisa bertahalul di tempat jenengan terhalang. Nah, ini sudah keliling 7 kali, sekarang kita akan menuju ke Safa dan Marwah. Nanti doa mengutari Ka'bah 7 kali ngikut derek mawon. Yang terpenting jenengan sudah hafal doa sapu jagat. Rabbana atina. Sekarang kita menuju ke Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa. Innas Safa Sing banter oleh hadiah. Hadiah pundi, Pak?
Inna safa Inna safa wal marwata wal marwata min sya'airillah min sya'airillah faman hajjal baita faman hajjal baita awi tamaro awi tamara fala fala junaha alaihi ayyatawafa fihima bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Aliran kecil. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azzul akram sifu watakarram watajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azzul akram. Saputaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentunya yang terhormat para alim ulama, para masyayikh serta para kiai yang senantiasa kami muliakan. Yang kami hormati Gus Haji Muhammad Lutfi Munawir sebagai owner dari Al Munawir Hajj and Umroh Service yang jenengan ikuti bersama pada pagi hari ini, dan tentunya para ustadz-ustadzah dan juga tim dari Al Munawir yang pada pagi hari ini sudah berusaha semaksimalnya mensukseskan acara kita yang sangat luar biasa ini, dan tentunya Bapak Ibu calon jamaah Umroh Al Munawir keberangkatan Desember 2025, utamanya juga yang mengikuti secara online, karena Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa keberangkatan umroh di tahun ini, tepatnya di bulan Desember 2025, tidak hanya diikuti Bapak Ibu yang hadir di sini, tetapi juga ada peserta yang kebetulan tidak bisa hadir, yaitu Bapak Ibu jamaah umroh dari Depok, Malang, Papua, Maumere, jadi dari Sulawesi juga ada Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Harapannya tentu semoga kehadiran Bapak Ibu di hari ini menambah keberkahan acara kita dan menjadi cahaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ يَا نَبِيُّ
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika Ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fauhtafat minhul budur. Bapak Ibu Diyufullah Diyufur Rahman, calon-calon tamu Allah yang saya hormati, owner dari Al Munawir Hajj and Umrah Service Gus Lutfi Munawir beserta tim Al Munawir yang saya banggakan. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya menghadiri acara dalam rangka mencari ilmunya tentang perjalanan panjenengan dalam rangka ibadah umroh. Boleh saya turun ya Mbak Yeni? Panjenengan hadir di tempat ini karena Allah, yang undang Allah, yang mampukan nanti berangkat juga Allah. Kami hanya berkhidmah dari akan panjenengan. Nggih. Jadi kalau panjenengan ini undangan Allah, nanti jawabnya apa kabar? Kalau di Al Munawir jawabnya alhamdulillah luar biasa, semakin bahagia. Gitu nggih? Bahagia nggih hari ini nggih? Alhamdulillah dipun undang Allah. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, semakin bahagia. Calon tamu Allah rahimakumullah, perjalanan panjenengan barusan tadi dilantunkan sholawat, semuanya terharu. Sebentar lagi hari ini tanggal 2 November, yang berangkat tanggal 13, yang berangkat 13 hari, yang 11 ini halo, yang 13 hari angkat tangan, yang 13 hari angkat tangan, semangat. Sebentar lagi 1 bulan lagi, nggak kerasa nanti minggu kedua, minggu ketiga, tahu-tahu berangkat, tahu-tahu di Madinah. Amin. Insya Allah berangkat tanggal 2 Desember, 1 bulan lagi. Yang tanggal 16 Desember, yang keberangkatan 16 hari, tanggal 10 Desember angkat tangan. Wow, subhanallah. Ini nanti Bapak Ibu yang berangkat 16 hari berangkatnya tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember nanti akan jumpa Rasulullah. Bapak Ibu, Rasulullah dawuh untuk menyemangati kita, siapa yang datang menziarahi aku, maka wajib bagiku aku mensafaatinya. Insya Allah. Itu dawuh Kanjeng Nabi, yakin Rasulullah pernah dawuh ngaten. Panjenengan akan melakukan perjalanan dari Bandara Juanda Terminal 2 Internasional, semuanya akan berkumpul, yang 13 hari tanggal 2 Desember, yang 16 hari tanggal pinten kalau wau? 10 Desember. Sampun apal nggih? Duwe eling-eling ngoten nggih. Wis tanggal 10 aku budal. Tanggal 10 Desember. Nah, titik kumpulnya di Bandara Juanda. Nah, panjenengan akan melakukan perjalanan umroh ziarah Makkah Madinah, akan didampingi oleh tour leader dan mutawif. Panjenengan tidak sendirian. Panjenengan dari mulai tanah air, mulai dari Blitar, nanti ke di Juanda sampai ke Tanah Suci, nanti akan didampingi oleh Gus Lutfi.
Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman, ini yang rencana perjalanan panjenengan, itinerary kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Madurane ngaten, rencana perjalanan panjenengan selama 13 hari di Madinah dan di Makkah itu. Hari pertama D ini hari nggih, hari pertama yang perjalanan 13 hari mulai tanggal 2 Desember sampai 13 Desember. Hari pertama berkumpul di Bandara Juanda Terminal 2 Internasional jam 6.30. Panjenengan sudah harus sampai sana 4 jam sebelumnya, minimal 3 jam, tapi kita tetap berhati-hati karena di jalan kadang macet, kadang trouble. Semoga Allah ridho kita diberikan kelancaran nggih, tapi kita berantisipasi 4 jam sebelum keberangkatan panjenengan sudah ada di bandara. Itu memang sudah prosedurnya seperti itu. Nanti sebelum jam 6.30 kurang 4 jam panjenengan sudah harus sampai sana. Kemudian flight menuju Bandara Singapura, tadi sudah saya jelaskan di awal nggih. Ini minta maaf ada kesalahan, belum ada pembenahan, ini yang punya 16 hari. Langsung hari kedua ketika panjenengan sudah nyampe di Masjid Nabawi, panjenengan akan diajak pengenalan seputar hotel dan Masjid Nabawi. Dilanjutkan ziarah kudum di makam Rasulullah. Ini adab hanya di Al-Munawir, insya Allah panjenengan nyampe Madinah terus diajak ziarah kudum. Kula nuwun karo sing kagungan dalem. Sing kagungan dalem sinten? Ketika di Madinah, kota Nabi, kotane Kanjeng Nabi. Ziarah kudum niku ziarah awal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Niku mengke raos Pak, pun Bu nggih. Estu. Ya Allah subhanallah. Kemudian yang 16 hari nanti mulai sholat arba'in. Kemudian hari ketiga panjenengan akan ziarah seputar Masjid Nabawi dan ziarah Raudhah. Ini sesuai tasreh atau nusuk. Kalau tahun ini yang tahun berjalan 2025 ini tasrehnya sepertinya sudah diganti dengan aplikasi nusuk. Bapak Ibu nanti akan dibantu download aplikasi nusuk di HP panjenengan masing-masing. Nanti ada tim dari kami nanti akan membantu panjenengan untuk downloadkan aplikasi nusuk. Jadi sampai di sana nanti tinggal masukkan nomor visa, nomor paspor, nanti nyari yang longgar jam berapa gitu, masuk raudhahnya. Itu nggih, nanti akan dibantu. Kemudian hari keempat panjenengan akan ziarah City Tour Madinah. Kemana aja? Ke Masjid Kuba, ke Jabal Uhud, Masjid Sab'ah dan kebun kurma. Ini yang ziarah yang kebun kurma ini belanja. Nggih, belanja. Yang di Jabal Uhud niku gunung, Jabal niku gunung yang nantinya gunung ini akan dibawa ke surga. Jadi Ka'bah yang ada di bumi yang dibawa ke surga itu salah satunya Ka'bah, kemudian Jabal Uhud itu nanti akan ada di surga. Bapak Ibu panjenengan akan diajak ziarah di Jabal Uhud. Nanti keterangannya lebih lanjut akan dijelaskan Gus Lutfi. Kemudian D5 hari kelima panjenengan akan diberikan materi manasik persiapan umroh ke Makkah. Jadi manasiknya hari ini dan akan manasik ketika panjenengan hari kelima di Madinah untuk persiapan panjenengan badhe umroh. Kemudian hari ke-6 persiapan check out hotel Madinah dan bertolak ke Makkah untuk melaksanakan umroh. Kemudian menuju hotel Makkah, niki panjenengan sudah mengambil mikot lho nggih, sudah berlaku larangan ihram. Bapak-bapak sampun berpakaian ihram 2 helai, nanti akan dijelaskan. Saya hanya sedikit-sedikit aja. Nanti sudah niat ihram, sudah berlaku larangan-larangan ihram. Jadi panjenengan dari Bir Ali menuju Makkah ini panjenengan sudah niat ihram, sudah berlaku larangan-larangan. Nanti akan dijelaskan. Umroh niku umrotul Islam, umroh wong Islam pertama kali niku hukumnya wajib. Jadi panjenengan tindak mangke umroh niki dalam rangka memenuhi kewajibannya berumroh. Umroh yang kedua sunnah.
Jadi orang yang baru pertama kali umroh niku sebagai umrotul Islam, hukumnya wajib. Nanti akan dijelaskan Gus Lutfi. Hari ke-7 ini kegiatan bebas di Masjidil Haram. Panjenengan sudah di Makkah. Ini setelah malam datang dari Madinah, Makkah, panjenengan umroh, terus besoknya ini kegiatan bebas, acaranya bebas, nggak ada kegiatan dari travel, itu nggak ada. Panjenengan itu bebas, mau ke Masjidil Haram berlama-lama, monggo. Kemudian hari ke-8 ziarah Siti Tur Makkah. Panjenengan akan diajak ke Jabal Thur, ke Arafah, Musdalifah, Mina, lanjut mengambil mikot umroh yang kedua di Ji'ronah. Hari ke-10 kegiatan bebas Siti Tur Kota Makkah. Panjenengan akan, ini opsional ya, ke Museum Hiro, ke Museum Wahyu, Siti Tur Jabal Nur. Yang mau ke Gua Hiro, the real Gua Hiro, ini panjenengan sakit tindak teng Gua Hiro, tapi naiknya 2 jam. Hari ke-11 panjenengan ada kegiatan bebas di Masjidil Haram ba'da umroh pertama. Niki mesti selalu kegiatan bebas, karena kalau dipaksa menyesuaikan yang sepuh-sepuh mengke sing nom-nom umroh malih namanya mengke mesakne sing sepuh. Kemudian hari ke-12 Siti Tur sama tadi, hari ke-13 kegiatan bebas, hari ke-14 kegiatan bebas, hari ke-15 kegiatan bebas, dan hari ke-16 umroh ketiga ya. Jadi kalau 16 hari itu hari ke-12 dan hari ke-14 itu ada umroh kedua dan umroh ketiga. Jadi yang 16 hari bisa umroh 3 kali. Ini Bapak Ibu. Kemudian hari ke-16 panjenengan tawaf wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Siapa kita? Al-Munawir. Semangat, bahagia, mabrur. Allahu Akbar, berangkat. Masya Allah, Alhamdulillah. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga jenengan semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah semua menjaga kesehatan kita semua, menenangkan hati kita, dan memudahkan setiap langkah kita untuk menuju ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai produk-produk Al-Munawir, supados jenengan perso bahwa Al-Munawir tidak hanya ada produk umroh saja. Okay. Sekilas saya jelaskan, jadi Al-Munawir adalah pelopor paket umroh 3 bayar 3 berangkat 4 atau 3 free 1. Artinya yang bayar 3 yang berangkat bisa 4. Ini merupakan paket promo ya Bapak Ibu. Beliau-beliau yang berangkat di 13 hari menggunakan paket promo bayar 3 berangkat 4 bagi yang berangkat berempat. Tapi kalau satuan misalkan berdua atau 1 orang atau tidak sampai 4 beda, nggih. Yang promo ada yang paket 3 free 1. Kemudian di sini kita juga ada tabung atau arisan umroh mulai 300 ribuan, dan ini pasti berangkat. Jenengan semua yang ada di belakang sini, ya, yang duduk di sini juga ada yang berangkat saat ini menggunakan fasilitas tabung umroh. Banyak nggih Bapak Ibu pundi mawon yang berangkat dengan tabung umroh, arisan umroh? Nggih, kalau tidak salah ada 14 orang yang berangkat tahun ini menggunakan tabung umroh ini. Nggih. Jadi kalau mau lebih jauh seperti apa sih tabung umroh atau arisan umroh ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang jelas iurannya atau arisannya atau tabungnya setiap bulan hanya 300 ribuan, nggih. Berarti berapa? Sekitar 10.000 per hari, dan itu pasti berangkat karena nanti akan diundi di awal sehingga masing-masing peserta akan tahu kapan tahun keberangkatan. Misalkan mulai nabung 2025 akan tahu misalkan jenengan berangkatnya nanti tahun 2026 atau 2027 atau 2030, nanti akan tahu dulu di awal sehingga bisa mempersiapkan. Kemudian juga ada talangan. Talangan di sini ada haji reguler dan haji plus atau haji khusus. Sekedar info Bapak Ibu, untuk masa tunggu haji reguler yang semula
beberapa bulan kemarin masih 34 tahun masa tunggu haji reguler. Dan sekarang karena ada kuota tambahan dan alhamdulillah kabarnya untuk Jawa Timur ada tambahan kuota 7.000 untuk musim haji tahun ini. Artinya akan berangkat tahun 2026. Dan oleh karena itu untuk haji reguler masa tunggu yang semula 34 tahun sekarang menjadi 27 tahun. Nah, di sini kalau jenengan mungkin ada keluarga nggih yang menginginkan untuk talangan haji nggih baik reguler maupun plus, kami bisa memfasilitasi. Di sini kami bekerja sama dengan Bank Panin Dubai Syariah. Kemudian untuk yang haji plus kita juga bisa memfasilitasi. Berikut flyernya nggih. Jadi cukup bayar 7,5 juta saja. Dengan cicilan 1,5 juta per bulan nanti akan mendapatkan porsi haji khusus atau haji plus. Kalau kita lihat di sistem nanti yang tertera masa tunggunya adalah 9 tahun nggih. Tapi itu masih bisa maju. Kuotanya jadi estimasi menjadi 5 sampai 7 tahun kemudian bisa berangkat. Dan yang terakhir kita ada fasilitas badal umroh dan badal haji. Kalau yang badal umroh karena jenengan semua nanti juga berangkat umroh, nggih, jadi untuk badal umroh bisa jenengan lakukan sendiri nanti Ibu. Jadi untuk yang umroh pertama yaitu umroh wajib jenengan niatkan untuk berumroh untuk dirinya sendiri. Sedangkan umroh yang kedua atau yang ketiga bisa jenengan pakai untuk membadalkan keluarga tercinta yang sudah wafat. Seperti itu. Sedangkan untuk badal haji bisa kita dititipkan ke kita untuk ditunaikan di musim haji 2026. Jadi di paket perlengkapan umroh seperti yang di depan ini nggih, jadi ada koper besar, koper kecil. Mungkin sebagian sudah dapat dan sebagian lagi masih ada yang belum menerima. Nah, di koper besar, koper kecil seperti itu nanti ada kain ihram nggih, terus ada tas paspor. Tas paspor yang bapak-bapak nanti dapat tas selempang dan yang ibu-ibu nanti dapat tote bag. Ada tas sendal yang tulisannya ada umroh bareng itu. Kemudian syal, buku doa, kain batik, nggih, kain batik seragam seperti yang saya pakai ini Bapak Ibu. Sudah dicairkan? Sampun nggih, sama modelnya. Tunik nggih, nggih. Kemudian bantal leher. Untuk yang ibu-ibu nanti ada tambahan jilbab nggih, ada khusus nggih, sudah dipakai jilbab untuk ihramnya. Kemudian ada jilbab hitam untuk gandengannya batik ini. Terus handshock nggih, handshock digunakan untuk sholat, untuk berihram juga. Jadi kalau di sana ibu-ibu tidak usah bingung jenengan pakai mukena, karena kalau di sana sudah biasa cukup mengenakan kaos kaki nggih, kemudian bajunya sudah gamis, terus pakai handshock nggih. Jangan lupa memakai ciput. Pakai ciput sehingga rambutnya mboten keluar. Biasanya kan kalau nggak pakai ciput rambutnya keluar lewat sini dan kita kadang nggak sadar. Nah, makanya itu kalau mau sholat tanpa mukena ya harus pakai ciput. Baik, lanjut ke ini isian dari koper besar atau bagasi. Yang diletakkan di koper besar itu nanti ada kain ihram, kemudian ada baju ganti secukupnya. Kemarin ada yang japri saya, Mbak Via, untuk bajunya saya bawa berapa kalau 16 hari gitu, kalau 13 hari berapa. Kalau itu nyumanggaken nggih Bapak Ibu, sebetulnya misalkan bawa baju hitam 4 saja, kemudian bawa baju putih untuk ihram nggih, nanti ibu-ibu kalau ihram sebaiknya menggunakan baju putih. Itu 2 saja cukup. Jadi bawa 6 baju saja cukup. Nanti di sana sakit nyuci. Nyucinya di mana? Di wastafel, di kamar mandi. Dijemurnya di mana? Dijemurnya di kamar mandi hotel. Apakah kering? Insya Allah kering, nggih. 2 hari sudah kering. Apakah ada laundry? Kemarin ada yang tanya saya, Mbak, di sana ada laundry? Wonten, Bapak Ibu. Cuman daripada untuk laundry, mendingan untuk beli baju baru lagi karena laundrynya agak mahal, nggih. Kalau baju baru di sana lebih murah, yang 100.000 Prabowo aja ada gitu. Sedangkan kalau untuk laundry malah jatuhnya lebih mahal, ya. Di sana dulu 100.000 Jokowi, sekarang 100.000 Prabowo.
Nggih. Terus handuk kecil nggih, rokok. Bapak bawa mboten niki? Ngasta rokok mboten? Wonten ahli hisab di sini. Nggih, bawa rokoknya maksimal 2 selop nggih. 2 selop saya juga nggak tahu kalau 2 selop itu apakah 200 butir. Terus obat-obatan yang tidak terlalu urgent atau darurat, karena obat-obatan yang urgent itu nanti silahkan dibawa di tas paspor atau tas yang dipakai. Kemudian nanti juga untuk membawa oleh-oleh dari Arab Saudi, nggih. Jadi pada saat keberangkatan kopernya jangan diisi penuh-penuh Bapak Ibu, karena nanti kopernya nggak muat nanti, nggih, nggak muat nanti harus tambah lagi. Kemudian air minum dan cairan di atas 100 ml, nggih, nggak boleh. Air minum dan cairan di atas 100 ml harus masuk di koper besar, maksudnya kalau masuk di koper kecil tidak boleh. Gunting untuk melakukan tahallul, dan pada saat keberangkatan koper tidak boleh dirajut. Jangan perso dirajut yang ada kayak anyaman itu. Nggih, kadang seperti itu untuk mengamankan. Kalau misalkan yang mau menghendaki biar kopernya awet terus pakai mika atau plastik bening itu monggo kalau seperti itu, tapi kalau dirajut tidak diperkenankan. Dan jangan menyimpan power bank di koper besar. Next. Lanjut ke koper kecil atau koper kabin bagasi, nggih, ini yang kecil seperti ini. Nah, isinya adalah dompet, ya, atau uang saku. Monggo dompet mau ditaruh di koper kecil atau mau dibawa di tas tenteng boleh. Sabun muka atau alat mandi, nggih, bawa sikat gigi. Masker jika jenengan perlu, tapi saran saya pada saat di bandara, nggih, pada saat di bandara jenengan di pesawat silahkan menggunakan masker. Pengalaman saya kalau berangkat itu memang aman, nggih, semuanya memang pakai masker, tapi senyap. Ketika pulang dari sana, nggih, di bandara Jeddah itu batuk itu, nggih, batuk pilek itu bersaut-sautan Bapak Ibu. Dan eman banget kalau jenengan mboten pakai masker ketika di pesawat. Biasanya seperti itu, tapi nggih mudah-mudahan kemarin kan sudah vaksin influenza, nggih, jadi untuk pencegahan. Ngaten. Terus membawa baju cadangan, alas kaki cadangan dan alat sholat. Loh Mbak, baju cadangannya apa enggak dibawa di koper besar? Nggih, dibawa di koper besar, tapi di koper kecil untuk jaga-jaga, barangkali jenengan nanti di bandara kok kotor bajunya atau mungkin kena najis, nggih, jadi bisa sewaktu-waktu ganti. Dari bagasi maskapai, berat koper 30 kilo maksimal. Kalau berangkat, nggih, jenengan berangkat insya Allah mboten sampai 30 kilo. Tapi pada saat kepulangan nanti biasanya ada saja yang nyantol karena memang ditimbang dan ternyata kelebihan bagasi. Ya, kalau kelebihan bagasi gimana? Nggih, diturunkan gitu. Diturunkan artinya nggak masuk bagasi, tapi akhirnya harus kita bawa gitu, ditenteng gitu. Jadi sudah ini awalnya mau dimasukkan koper karena berat, tapi resikonya kita harus nenteng untuk membawa seperti itu. Jadi nanti bisa diperhatikan, nggih, untuk barang bawaannya. Nah, karena dan melebihi dari ketentuan nanti jamaah juga akan dikenakan biaya kelebihan bagasi jika tetap maunya dimasukkan bagasi. Dan diusahakan koper bagasi itu digembok, nggih Bapak Ibu, digembok. Gemboknya ditaruh mana? Jangan dimasukkan ke dalam koper ya Bapak Ibu, nanti repoti petugas, ya. Jadi kuncinya kalau sudah dikunci disimpan baik-baik, ya, jangan dimasukkan koper. Berdoa semoga proses visa jenengan semua diberikan kelancaran sehingga nanti semoga setidaknya H-2 visa sudah turun. Lanjut buku kuning. Buku kuning ini adalah bukti jenengan kemarin sudah vaksin, ya. Apa saja? Meningitis, polio. Kemudian pemeriksaan di bandara, nggih. Jadi nanti ketika melewati X-ray dilepas dulu, nggih, tas paspornya, jam tangan, perhiasan, kalung, gelang atau yang berbahan-bahan logam ini ku dilepas dulu. Sabuk atau ikat pinggang, uang koin atau uang logam, ya, handphone, dompet, jaket, peci apa yang dikenakan dilepas dulu untuk pemeriksaan X-ray.
Dan yang dilarang dibawa adalah senjata tajam dan sejenisnya, nggih. Mboten perlu bawa pisau, nggih. Kemudian jamu bubuk atau sejenisnya, ikan asin, buah durian, nggih. Jadi makanan-makanan yang berbau menyengat mboten usah dibawa, nggih. Powerbank di atas 20.000 mAh dan cairan di atas 100 ml. Bisa untuk hajinya juga ikut. Semoga nanti hajinya juga ikut di sini. Amin ya rabbal alamin. Waduh, luar biasa harapan Bapak Ibu yang nuwun sewu, mungkin ada yang belum haji, pengen nggak nanti hajinya juga ikut dengan Al Munawir? Pengen. Sekali lagi, siapa kita? Al Munawir. Waduh, kok lemas. Siapa kita? Al Munawir. Al Munawir. Semangat, bahagia, mabrur. Allahu Akbar. Berangkat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Boleh dong dikasih hadiahnya satu ya, untuk berdua biar romantis ya Pak ya. Ada satu hadiah lagi. Di sini saya akan mengundang jamaah yang kemarin itu sudah ikut. Boleh Pinara lagi, monggo kembali ke tempat nggih. Pak, ceritakan Pak, di sana itu kemarin pelayanan dari Al Munawir itu seperti apa? Terus ketika merasakan kenyamanannya itu di hal apa saja, monggo disampaikan sebagai testimoni kepada para peserta yang akan berangkat di Desember nanti. Terus lagi yang paling penting, kemarin tuh lo udah berangkat, saya kok ya budalnya lo Pak, kok demen-men lo jenengan ke bolak-balik gitu. Monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki untuk pengalaman yang kemarin saya ikut Al Munawir, untuk di sana sangat nyaman karena saya didampingi oleh Gus Lutfi itu. Langsung ya, langsung ya. Dan enaknya gini, untuk diajak kemana-mana saya itu, tidak naik taksi. Dicarikan pengalaman. Pokoknya belum pernah gitu, nggih. Pak tilas kembali waktu hotel waktu haji dulu. Nah, itulah. Dan termasuk untuk fasilitas sedaya pun kuatir nggih. Insyaallah mangke wonten mriku sangat nyaman. Nyaman. Nggih. Dados umpamane bingung mangke tanglet mawon dateng. Mboten usah sungkan-sungkan ngoten nggih, Pak. Mboten sungkan-sungkan nggih. Ngaten. Pun kuatir kekurangan makan, sampun kuatir niku. Biasanya takutnya, wah ibadahnya jauh. Jangan, tidak, karena kita sudah ada niat, kita berjalan bersama-sama, semangat bahagia untuk ibadah di sana. Itu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Al Munawir dan juga Bapak. Waduh, luar biasa. Boleh dong diceritakan sedikit, Mbak Rizka, tahu Al Munawir itu dari mana sih? Kalau tahu Al Munawir kebetulan dulu ownernya bos saya di kerjaan yang lama. Coba saya intip dulu. Oh, ini bos Yadi dulu. Terus kemudian saya pertama kali berangkat itu bulan Agustus tahun 2024. Oke, 2024 Agustus. Ya, terus kebetulan bulan Februari kemarin yang berangkatin ibu. Alhamdulillah. Berarti dengan berangkat ke sana itu nggak mengurangi rezeki kita ya. Apalagi memberangkatkan ibu, buktinya sekarang terbayar lunas. Tahun ini berangkat lagi bersama teman-temannya. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu, Masya Allah. Kenapa nih ceritanya kok nggak nyoba-nyoba aja ke yang lain? Siapa tahu di tempat yang lain itu lebih oke gitu loh Mbak. Gimana? Saman kan masih muda. Apalagi juga owner dari ini ya, yang pasti sering ada yang datang untuk nawar-nawarin Mbak. Kenapa kok nggak pakai nego-nego ini ceritanya? Sama seperti teman-teman yang lainnya, karena pelayanannya nomor 1 ya Mbak ya. Nah kebetulan kemarin juga Pak Ustadz dan Bu Bianya ini bisa menuruti Gen Z ya. Wah, bisa menuruti Gen Z. Jadi bisa bikin foto yang ala-ala juga ya. Bisa ngemong ya bisa Mbak ngemong, ya. Mau kemana aja pasti ditemani. Terus? Nah ini sih ya lebih nyaman aja. Lebih nyaman aja. Oh, Mbak Febi itu dari Malang, Bapak Ibu. Ternyata saya kira sih kalau bisnisnya di Blitar, orang Blitar, ternyata orang Malang ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Febi sekeluarga. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Terima kasih kembali. Apa nih pesan-pesannya untuk para calon jamaah yang berangkat Desember apa? Pesan-pesannya sih
bahagia dari rumah, insya Allah semua mudah. Semua mudah. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Febi. Matur suwun sangat. Bu, jenengan lo masih manget-manget. Sik tas tindak mriko kok sakniki ya wis nderek. Pripun to Bu jenengan nggih? Pripun diceritakne riyen, diceritakne rumiyin. Teman-teman di Depok itu kan udah lama nih nabung umroh. Nabung umroh udah lama. Saya pulang. Pas saya pulang, dia itu minta diceritain gimana ikut ini. Oh, saya kan juga punya teman-teman yang travel umroh banyak di Jakarta banyak ya, banyak di sana. Saya kan tanya harganya, harga-harganya, paketnya, pelayanannya ya kan. Terus ternyata yang memang dipilih sama teman-teman saya itu ya Al Munawir. Al Munawir. Hari ini berangkat berapa orang yang 7 datang? orang. 7 orang. Angkat tangan dong timnya. Timnya 7 orang mana dong? Angkat tangan. Yang ikut kesini. Sebagian yang ikut kesini 2. Berdua aja Bu. Berani ya dari Depok naik apa Ibu? Saya bawa mobil kemarin. Bawa mobil. Oh kirain kalau naik kereta atau pesawat itu saya mau antar pulang Ibu biar tahu Depok ya. Bu, sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya kepada Al Munawir, dan jika mungkin nanti ada teman-temannya di Depok yang mau pergi haji atau umroh, bawa aja ke sini ya Bu ya. Siap. Baik, tepuk tangan dan silakan hadiahnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikian tadi ya beberapa door prize yang sudah kita bagikan, dan tentunya harapannya Bapak Ibu semakin bersemangat. Ingat sekali lagi kita harus bahagia untuk menuju ibadah yang lancar, begitu ya. Perkataan Kanjeng Nabi dimonumenkan di pintu Raudhah di sebelah mimbar Rasulullah itu ada tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku iku kanggo wong sing ahli dosa gede saking umatku. Lah awake dhewe niki insyaallah termasuk golongane niku. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon tamu-tamu Allah, wau sampun praktek umroh. Umroh niku niat labbaik Allahumma umrotan, nderek mutawif to leader teng burine, melok ngubengi Ka'bah nggih ngubengi Ka'bah, melok sa'i mlaku sa'i, melok cukur selesai. Gampang. Yassiru wala tu'assiru. Leh iso digampang aja diangel angel. 1 poin niku. Yang kedua, haji dan umroh itu tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, karena umroh dan haji semuanya adalah rukun yang sifatnya fi'liyah bukan qauliyah. Jadi tidak ada bacaan yang wajib dihafalkan dan dibaca jenengan melok nglampahi, melok nglakoni tok, melok ngamal nih itu sudah sah. Nah, cobi niki wae dibageni panduan praktis umroh bersama Al Munawir nggih. Nah, temriku wis mulai rada grogi. Lah kok doa-doane sakmene mbiyane iki. Apa neh iki mikot astagfirullahaladzim. Mboten usah khawatir. Nah, ini sama nggih. Kalau ini panduan untuk haji dari Al Munawir, nanti yang umroh. Nah, tidak ada doa yang wajib dihafalkan ketika panjenengan berangkat umroh dan haji, dan tidak ada doa yang ditakuti ketika jenengan sepulang umroh dan haji. Sapa sing wedi teko umroh bingung lek ndonga, ayo angkat tangan, nanti saya jabri doanya. Voice note nggih, voice note. Saya niku pernah Pak sama-sama budak teko kaji, mari ngono HP kula munamuni niku, mari ngono ditelepon, "Kaos pundi niki selain tamu niki lho jenengan boten kirim-kirim." Ya Allah, kula ngeten tamu Bu, ngoten. Jenengan tulis email kula waca. Ya Allah, ternyata setelah dihafalkan 42 hari tanah suci panggah lali. Astagfirullahaladzim. Tidak ada doa yang wajib dihafalkan. Pokoknya modalnya jenengan apal doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nggih niku tok. Kalih maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apal ta Bu? Nggih Pak, apal. Alhamdulillah, selesai manasik. Didawahkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasluna kitaballah
wa yatarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Didhawuhke sing sapa wonge lungguh tenggene omah-omah termasuk rumah Allah kados panjenengan kula panjenengan ngeten iki siang hari ini, itu insyaallah pahalane napa dan saling mempelajari kitab-kitab Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lan akan diliputi rahmah panjenengan. Napa malih berkumpul sesama calon-calon tamu Allah. Wa hafatsumul malaikah, lan serta dikelilingi malaikat. Pundi Pak malaikate? Malaikat niku lek tampak malaikat raqib atid jenengan malah semaput. Krana napa? Catatan bukune sebelah kiwa jenengan niku ngejlek. Lha iki catatanku Allah ke sing kiwa ngene, masyaallah, naudzubillah min zalik. Makane kali Gusti Allah mboten diketokne. Nah, ngoten nggih. Wa kadzakaramullahu firman indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Mugi-mugi kita untuk fadilahipun menika. Wong niku lek ngantuk kejepret foto pada saat miring ngeten, niku sak lawase fotone nggih modele ngoten niku. Begitu merem, dipoto merem, jepret niku sami. Pada saat jenengan nanti ketika akan dipanggil oleh Israel, kondisi panjenengan seperti pada saat jenengan difoto. Panjenengan pada saat otok, matine otok nyekel bal. Lek panjenengan bismillah Allah akbar dikersakne ketika jenengan posisi dalam tawaf di Ka'bah, maka jenengan juga akan dipanggil Israel pada saat jenengan melambaikan tangan kepada Ka'bah. Jika jenengan terbiasa sujud pada saat sholat subuh atau sholat fardu, maka jenengan juga akan dimatikan pada saat jenengan sujud. Nggih, ngoten ta? Maka manusia itu akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Ngoten. Jadi pun ngantuk nggih, nanti kejebak ngeten niki jenengan. Mas tukang foto pundi lha niku? Jenengan bener mboten? Sekali jebret iso dirubah niku fotone. Lek kadung mencar ngeten set niku selamane dicetak nggih ngoten. Sami dengan ketika malaikat Israel niku jebret menungso ngoten. Nah, syaratnya niku nggih. Nah, kita tadi disampaikan bahwa jenengan sudah disampaikan ada yang namanya itinerary atau rencana perjalanan. Rencana perjalanan kita baik yang 13 hari atau 16 hari, kita akan berlabuh dulu sesuai dengan adab kita, yaitu berkunjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan kakak saya, manzaroni ba'da wafati faka'annama zarati fi hayati. Sing sapa wongi ziarah marang aku sepeninggalku, maka podo karo ziarah pada saat hidupku. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Awake dhewe niku mangke badhe ziarah tengene Kanjeng Nabi. Syarate siji, punten sugeng rawuh, ini juga ada Bapak Huda nggih, niki anggota Dewan Kabupaten Blitar. Tadi Bu Siti Zulaikah niki sugeng rawuh, ini suami dari Bapak Zainul Munasikin, anggota DPR RI Komisi 9. Itu jamaah haji Al-Munawir 2025. Kula nggih ini cedek kontak terus kali garwane, ini harus selamat sampai tujuan. Wah, ini dari yang mboten nonton mungkin biaya haji dinaikkan ya. Alhamdulillah oleh kabar biaya haji turun 2 juta tahun ini dan akan turun terus. Halo, calon jamaah haji 2026 Al-Munawir angkat tangan. Ada ini. Ayo angkat tangan, Pak. Enggak. Pak Uda dan sini serombongan ini mau haji 2026 dan Desember ini beliau akan sekolah dulu ke Tanah Suci. Hebat nggih. Sabar haji umpah ini calon jamaah haji 2026. Kabar terbarunya biaya haji turun November pertengahan ini sudah mulai pelunasan haji tahun ini insyaallah. Nah, sebelum kita menuju kota Madinah, kita bersihkan hati dulu, niat kita, menata hati, dan kita harus kenal lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mencoba mencari tahu seberapa dekat jenengan kali Rasulullah, karena nanti yang dekat dengan Rasulullah pasti akan mendapatkan kesempatan yang lebih luar biasa dan mendapatkan hikmah ketika jenengan berkunjung ke Madinah. Mas panitia, flip chartnya dihadapkan ke sana, Mas panitia, flip chart taruh sini. Ini loh flip chart kertas nih. Seberapa kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada di rumahnya tenggaleme ada buku
tareh Rasulullah sinten? Ayo, sirah nabawiyah sinten? Jerene kenal kali Rasulullah, letang leti sebelah kiri. Pak, halo. Pak sinten? Kok menteleng mawon kula pentelengi wedi nggih. Teleng wedi. Halo. Lek kula panggil halo, hai. Halo. Hai, nggih. Pak, seberapa kenal jenengan dengan Rasulullah? Nggih. Rasulullah putrane pinten, Pak? Sholli wa salim. Ayo iki mulai digluk ape mulai ditakoni iki ketok ngaji iki. Iya, putrane Rasulullah enten pinten ayo. Pak, halo. Pak Bibit. Ini kok putrane Rasulullah enten pinten, Pak? Adewe arep moro ning anggota dewan pejabat tak takon-takon. Adik ajujane sapa? Jenenge sapa? Lah adik moro teng ngene ajujane kan Rasul ajujane Gusti Allah lho niki. Nggih mboten? Nggih, ya kudu kenal dhisik to. Mengit kok kono. Ayo. Wis ndang browsing. Sak ditakoni. Halo. Mas, putrane Rasulullah enten pinten, Mas? Ya, kita harus mengenal lebih dekat dengan Rasulullah. Tadi pada saat mahalul qiyam, Rasulullah dikisahkan oleh kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek Rasulullah sinten namine? Nggih, bae Nabi ngoten mawon, Pak. Nggih. Ora iso sesuai bae Nabi ngoten. Namanya kakek Rasulullah nggih, bae Nabi. Abdul Muthalib menjadi saksi, kula merinding niki. Ketika Rasulullah niku dilahirkan bahwa tanah Mekah itu padang gemilang seperti siang hari. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara. Ars niku berguncang ketika Rasulullah itu lahir ke muka bumi ini. Bayangnya. Kayak jenengan lahirin ben. Wah, tonggo-tonggo kula ngenteni, Pak. Kula lagi lahir niku nangis, pret. Enten malih lahir guyu, marisi warisane bapake guyu. Nggih. Fahtazal arsyu taraba washtibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atus samawati anwara. Nah, itu artinya ngoten niku aja tiba. Kita harus mengenal lebih dekat lagi hari ini karena kita akan menghadap kepada salah satu manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Pak, jenengan ngertos Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, ketika berkunjung tahun 55 haji ke Tanah Suci, itu merangkak dari Babu Salam yang jaraknya sekitar 100 meter, melepas semua atribut kebangsaannya, kemudian duduk bersimpuh dan kemudian berjalan merangkak ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat awake dhewe iki apa? Kok pengen ketemu Kanjeng Nabi? Kenal takone anake pira? Tolah pira anake? Anake Pak D kenal aku anake Pak D. Anaknya Kanjeng Nabi harus kenal lebih dekat karena itu adalah kita bukan hanya akan mengunjungi manusia biasa, tapi karena kita meminta beliau nanti akan mengenal kita dan menjawab uluk salam kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah berkunjung ke dalam saya sampaikan mungkin syaratnya apa panggil Kanjeng Nabi, syaratnya siji gawe klambi sing anyar yang terbaik yang tidak pernah dipakai ketika hanya jenengan tujukan hanya dipakai untuk bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Niku syaratnya siji. Ketemu kepala desa mau ajak atau mau panggil undangan bupati pada lungguh ini bauri oleh klambine ya milih sing apik, sakniki dipanggil kalih Rasulullah. Niku wa dajatil malaikatu tahlilau wa tamjita wa istighfara. Ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka malaikat itu semuanya bertasbih memuji-muji kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'atil Habib sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Semua yang ada di bumi ini semuanya adalah bersujud, kemudian bersyukur dan bertahmid seolah-olah seperti pada saat di bulan purnama. Itu loh Kanjeng Nabi. Saat ini ya, ini adalah pertanyaannya.
putra Rasul pinten, putri Rasul piro, istri Rasul piro, sing diapalne Pak Uda, istri Rasul berapa? Niku lah putri Rasul niku ada 4 diapalne. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Jadi nama-nama ini nanti tidak hanya ada dalam cerita pelajaran agama Islam dan tarikh di sekolah atau di madrasah, karena nama-nama ini nanti juga akan bisa jenengan temui di tanah suci Madinah dan Makkah. Pengen mereka? Jenengan pengen kepanggih kali Siti Khadijah, oleh ibu-ibu wajib hukumnya, karena nanti wanita pertama yang akan ditemui Rasulullah di Yaumul Ba's nanti adalah Khadijah Al-Kubra. Nggih, Rasulullah tengene Madinah, Khadijah wafat di Mekah, dan meninggalnya Khadijah ini membuat Rasul sangat berduka, bahkan tidak pernah bisa menghapus nama Khadijah di benak Nabi, bahkan Aisyah pun pernah cemburu. Lah itu gitu. Jadi wong kakung kalau ada wanita yang tersirat dengan ini, nah ini wajar. Terus Rasulullah duwe anak lanang namanya Abdullah Qasim Ibrahim. Nah, ini ada beberapa nabi, putra nabi yang nanti akan dimakamkan di Ma'la, yaitu ada Abdullah dan Qasim. Ini dimakamkan di Jannatul Ma'la atau Makbaroh Ma'la. Ibrahim itu dilahirkan di Madinah, itu dimakamkan di Makbaroh Baqi. Nah, kemudian putri Rasul ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Ini juga ada yang dimakamkan di Jannatul Ma'la dan juga akan dimakamkan di Jannatul Baqi di Madinah. Dan nanti ada Ummi Kulsum, Fatimah ini ada dimakamkan di Madinah. Nanti kita berziarah yang laki-laki, monggo nanti kalau dhereaken ziarah teng mriku di makamnya Siti Fatimah, ada Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, nanti di sebelahnya makamnya Rasulullah, yaitu sekitar 200 meter dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Langkah dimulai dari Blitar tercinta, niat suci menuju Baitullah. Al-Munawwir siap membimbing Anda dengan hati tulus penuh amanah. Umrah dan haji penuh makna, ditemani tim yang profesional. Sekadar ibadah biasa, tapi bekal pulang selamanya. Al-Munawwir setia menemani hingga cita rohani terpenuhi. Semangat bahagia mabrur selamanya. Al-Munawwir siapkan Anda. Al-Munawwir teman perjalanan, layanan terbaik dalam tuntunan, amanah dan profesional jalannya. Al-Munawwir semangat, bahagia, makmur, Allah Akbar, terbaik dalam tuntunan.
siapkan Anda.